Selamat siang pada yang terhormat Bapak Najib selaku dosen pembimbing dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nicholas Matthew sebagai Ketua Kelompok 6 dengan anggota Nindi Aulia dan Rara Fatma Anggraini. Di sini akan mempresentasikan proposal PKMK kami yang berjudul Inovasi Daun Singkong Muda sebagai pengganti daging sapi dalam pembuatan dendeng untuk vegetarian. Berikutnya adalah outline. Outline pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, luaran yang diharapkan, dan juga manfaat. Kemudian berikutnya adalah gambaran umum rencana usaha, di mana meliputi lingkungan, analisa produk, dan juga analisa keuangan. Outline terakhir adalah metode pelaksanaan, yang meliputi tempat dan waktu, bahan dan alat, diagram alir, cara pembuatan, tahapan, dan juga pencatatan keuangan. Untuk pendahuluan akan dipresentasikan oleh Rara. Untuk pendahuluan akan saya lanjutkan. Saya Rara Fatma. Pendahuluan itu ada di latar belakang. Pola hidup sehat merupakan dambaan setiap orang dengan hidup sehat dapat memperpanjang usia harapan hidup. Salah satu untuk mewujudkan pola hidup sehat ini dengan cara menjaga pola makan, olahraga yang cukup, mengkonsumsi vitamin, dan istirahat yang cukup. Di Indonesia sendiri sudah banyak komunitas yang menggalakkan betapa pentingnya pola hidup sehat. Potensi tanaman lokal dapat menjadi jawaban dari permasalahan di atas. Salah satunya adalah daun singkong atau Manihot esculenta. Ketersediaan daun singkong mengacu pada produksi tanaman singkong, di mana Lampung menjadi sentra penghasil singkong terbesar di Indonesia. Produksi daun singkong segar adalah 10 hingga 40 ton per hektar per tahunnya, menurut Sukria dan Rantan pada tahun 2009. Luas area penanaman tanaman singkong pada tahun 2013 seluas 16.163 hektar dengan produktivitas umbi singkong segar sebanyak 43,28 ton per hektar dan total produksi sebanyak 695.460 ton menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013. Next. Masuk ke rumusan masalah. Dendeng yang beredar di pasaran pada saat ini umumnya berbahan dasar daging sapi. Tentu saja menjadi momok bagi para vegetarian dan orang-orang yang memiliki alergi pada protein daging. Sehingga kami berinovasi dengan daun singkong untuk membuat olahan dendeng yang enak, bergizi, dan tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan daging sapi. Ada tujuan kegiatan. Pertama, tujuan umum. Proposal ini bertujuan untuk membuat dendeng tela sebagai inovasi dendeng daging sapi yang lebih aman untuk vegetarian dan orang-orang yang alergi terhadap protein daging sapi. Adapun tujuan khusus yaitu membuat produk dendeng tela dan melakukan penetrasi pasar untuk produk dendeng tela. Next. Adapun luaran yang diharapkan yaitu pertama, produk dendeng tela dapat dijual secara komersial. Kedua, mendaftarkan draft paten dari dendeng tela. Ketiga, startup untuk pemasaran produk dendeng tela. Keempat, yaitu pendapatan hasil penjualan produk dendeng tela. Kelima, menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir. Manfaat dari dibuatnya ini adalah untuk masyarakat, yaitu program ini dapat diharapkan menghasilkan dendeng yang dapat menjadi salah satu pilihan produk dendeng yang lebih sehat dan dapat dikonsumsi oleh penderita alergi daging sapi dan vegetarian. Manfaatnya bagi pemerintah yaitu program ini diharapkan mampu membantu pemerintah mengembangkan produk kesehatan yang aman bagi masyarakat. Next.
Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha yang akan dilanjutkan oleh teman saya Nicholas Matthew. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai gambaran umum rencana usahanya. Pertama tentang gambaran umum lingkungan, tanaman singkong atau yang biasa disebut dengan ketela pohon ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan subur di daerah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Tanaman ini tersebar luas di daerah Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Selain dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran, tanaman ini juga banyak digunakan umbi akarnya untuk dijadikan makanan karena merupakan sumber energi yang kaya akan karbohidrat. Oleh karena berlimpahnya tanaman singkong di Indonesia, maka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku untuk dendeng tela tersebut. Berikutnya adalah gambaran dan juga analisa produk. Produk dendeng tela ini diolah dengan cara yang higienis, mulai dari proses pembuatan hingga ke proses pengemasannya, agar dapat menjaga kebersihan serta mutu produk agar selalu terjamin. Untuk produk dendeng tela ini dikemas dengan takaran 250 gram untuk setiap porsinya. Berikut adalah rincian biaya yang diperlukan untuk pembuatan produk dendeng tela ini. Yang pertama adalah daun singkong sebanyak 50 kg dengan harga Rp1.200.000. Berikutnya adalah air sebanyak 75 liter dengan harga Rp305.000. Berikutnya adalah bawang putih dengan berat 1,7 kg dengan harga Rp56.000. Berikutnya ada daun salam sebanyak 100 gram dengan harga Rp20.000. Berikutnya adalah batang serai sebanyak 400 gram dengan harga Rp40.000. Berikutnya ada asam jawa dengan berat 50 gram sebesar banyak Rp50.000. Berikutnya adalah garam dengan jumlah yang secukupnya seharga Rp40.000 dan juga kemasannya dengan jumlah 200 piece dengan harga Rp700.000. Untuk total sendiri adalah Rp2.411.000. Kemudian berikutnya untuk keterangan lebih lanjut, biaya bahan bakunya sebesar Rp2.411.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya sebesar Rp100.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik dengan rincian sebagai berikut. Biaya distribusi sebesar Rp50.000, untuk biaya listrik sebesar Rp20.000, dan juga untuk promosi Rp50.000, dan untuk biaya administrasi sebesar Rp50.000. Dengan total yang diperlukan adalah Rp5.111.000. Kemudian untuk harga produksi per unitnya ini dihitung dengan rumus harga produksi pokok dibagi jumlah unit, yaitu Rp5.111.000 dibagi 200 unit. Maka harga produksi per unit ada Rp25.555. Kemudian untuk keuntungan per unitnya dihitung dengan rumus harga jual dikurangi dengan harga produksi per unit, yaitu dengan harga jual Rp30.000 dikurangi dengan harga produksi per unit Rp25.555.000, maka kita dapatkan keuntungan per unit Rp4.445 untuk setiap unitnya. Kemudian untuk analisa keuangan sendiri, penerimaan kas dari anggota sebesar Rp300.000, kemudian untuk bantuan pendanaan sebesar 5 juta, sehingga total penerimaan yang kita akan dapatkan adalah Rp5.300.000. Untuk beban lain-lainnya adalah Rp400.000. Kemudian untuk bahan peralatan ada Rp1.230.000. Untuk beban iklan adalah Rp200.000. Untuk biaya peralatan alat ada Rp500.000. Biaya perawatan bahan Rp300.000. Kemudian untuk daun singkong sebesar Rp1.200.000. Untuk air Rp305.000. Untuk bawang putih seharga Rp50.000. Untuk daun salam Rp20.000. Batang serai Rp40.000, asam jawa Rp50.000, garam Rp40.000, dan terakhir adalah kemasan seharga Rp700.000. Sehingga total pengeluaran adalah Rp5.035.000. Sehingga total arus kas dari aktivitas adalah Rp265.000. Berikutnya adalah metode pelaksanaan yang akan dilanjutkan oleh teman saya Nindi. Oke, baik. Terima kasih, Matthew. Selanjutnya, saya Nindi Aulia akan menjelaskan terkait dengan metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan di sini berisi tentang tempat dan waktu pelaksanaan, serta bahan dan alat yang digunakan. Tempat dan waktunya sendiri, yaitu program ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, dan bahan baku utama yang digunakan yaitu daun singkong yang diperoleh dari pasar terdekat domisili masing-masing, karena kita tinggal berjauhan seperti itu, mengikuti peraturan kuliah online, dan juga dari perkarangan belakang rumah Rara Fatma Anggraini di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Adapun bahan yang digunakan yaitu daun singkong serta bumbu-bumbu dapur seperti garam, daun salam, bawang putih, batang serai, dan asam jawa serta air secukupnya. Selanjutnya alat yang digunakan. Nah, alat yang digunakan itu merupakan seperti peralatan masak, kompor, spatula, wajan, piring, dan beberapa wadah bumbu serta pisau dan alat-alat masak pada umumnya. Serta tidak lupa juga kemasan yang nantinya digunakan sebagai wadah produk yang siap edar. Next. Berikut merupakan diagram alir dari metode pelaksanaan. Pertama yaitu dari mulai, kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, selanjutnya membersihkan daun singkong dan pisahkan antara daun serta batang dan juga daun-daun yang tidak digunakan. Kemudian rebus daun singkong yang sudah diberikan, tidak lupa juga tambahkan garam. Selanjutnya yaitu daunnya sudah matang dan lembut, bisa diangkat, kemudian dibentuk bulat-bulat seperti itu atau menyesuaikan bentuk dendeng yang diinginkan, jangan lupa untuk ditekan-tekan seperti itu. Kemudian bumbui dengan bumbu halus seperti bawang-bawangan dan bumbu dapur lainnya. Kemudian juga tidak lupa untuk dikeringkan dan diberi rasa sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, setelah itu dendeng daun singkong siap untuk dikemas, kemudian diedarkan di pasar terdekat maupun langsung diantar ke konsumen. Selesai. Mungkin bisa next, Mit. Oke, selanjutnya ini merupakan cara pembuatan dendeng daun singkong tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan diagram alir. Pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian pisahkan daun singkong, batang daun, lalu direbus dengan air mendidih. Tidak lupa juga tambahkan garam selama masa perebusan. Kemudian angkat dan tiriskan daun singkong rebus selagi hangat. Bentuk daun singkong sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tujuannya karena mengapa selagi hangat tuh agar lebih mudah dibentuk. Karena kalau misalkan dia udah dingin, itu agak sedikit menyulitkan proses pembentukan. Oke, selanjutnya agak sedikit ditekan, yaitu memberikan bentuk atau tekstur tersendiri pada dendeng daun singkong, kemudian bumbui daun singkong yang sudah dibentuk dengan bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, serta rempah-rempah. Langkah selanjutnya itu mengeringkan, kemudian mengeringkan ini bisa menggunakan oven ataupun secara tradisional. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar garam yang terdapat pada daun singkong. Gitu. Kemudian setelah kering, daun singkong dapat diberi rasa ataupun dimasak sesuai selera. Mungkin bisa next. Oke, ini merupakan metode pelaksanaan terkait tahapan-tahapan pelaksana kegiatan mulai dari praproduksi, tahap penentuan harga dan promosi, produksi awal dan juga pemasaran serta pencatatan keuangan. Nah, untuk tahap produksi pertama, praproduksi yaitu tahapan yang mempersiapkan terkait tempat produksi, penentuan sumber daya bahan baku serta persiapan peralatan serta perencanaan kemasan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu tahap penentuan harga dan promosi, di mana penentuan harga dilihat dari jumlah modal yang dikeluarkan dan juga banyaknya produk yang bisa diciptakan. Kemudian pada produk awal, setelah alat produk siap dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan tes produk secara berkala, juga mencari mitra kerjasama, melihat seberapa besar peminat dari dendeng daun singkong ini. Tahapan ini dilakukan per minggu untuk olahan produk dan per bulan untuk melihat hasil yang signifikan. Kemudian terakhir yaitu kemudian pemasaran dilakukan secara online maupun offline, di mana online ini mengidentifikasi bahwa produk dapat tersebar luas dan mudah diketahui oleh orang banyak. Sedangkan untuk offline sendiri, untuk pengembangan dan juga pemerhati terhadap keberjalanan produk apakah diminati atau kurang. Terakhir yaitu pencatatan keuangan, di mana sistem pencatatan keuangan menggunakan pembukuan langsung secara tulis tangan maupun dibantu dengan Excel untuk mempermudah proses penghitungan dan sebagainya. Next. Oke, mungkin sekian presentasi ini, saya kembalikan ke Matthew. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.